Nah, oke, sekarang kita lanjut ke teknik penulisan humas ya. Teknik penulisan humas itu keterampilan dalam menulis siaran pers. Jadi pada dasarnya menulis siaran pers itu sama dengan menulis berita kayak yang wartawan lakuin gitu ya. Nah, karakteristik dari siaran pers ini adalah memiliki nilai berita ya. Nilai beritanya ini aktual, faktual, penting dan menarik. Aktual itu maksudnya berdasarkan kejadian saat ini, aktual, terbaru gitu. Sedangkan faktual berdasarkan fakta gitu ya. Jadi bukan yang mengada-ngada. Kemudian penting, jangan sampai nanti berita ayam lagi bertelur pun dimasukkan ke dalam berita, itu bukan hal yang penting. Nah, tapi walaupun penting harus tetap menarik ya, entah itu bahasanya yang digunakan yang lebih bagus, headline newsnya lebih menarik gitu ya. Nah, sedangkan untuk struktur penulisannya itu meliputi yang pertama headline ya, judul, kemudian deadline, baris tanggal, kemudian teras berita atau lead, sama news body ya. News body ini adalah isi beritanya sendiri gitu. Jadi berita sendiri itu adalah laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan oleh si media massa gitu ya. Nah, jenis dari press release itu ada 3 ya, basic press, product release, sama financial release. Nah, jadi siaran pers ini apa sih gitu ya. Siaran pers ini adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas atau public relation suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dibuat sama humasnya gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki citranya tadi gitu kan. Nah, selanjutnya disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Nah, jadi siaran pers ini kegiatan penulisan yang paling banyak dilakukan oleh praktisi PR untuk publikasi ya. Nah, bisa melalui surat kabar, majalah, media elektronik kayak TV sama radio gitu. Nah, untuk jenis press release yang pertama itu ada basic press release, yaitu informasi yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memiliki berbagai nilai berita untuk media lokal, regional ataupun nasional. Jadi kayak basicnya aja gitu. Nah, sedangkan untuk produk release, nah ini mencakup transaksi tentang target suatu produk, baik khusus maupun reguler ya, untuk publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Mereka bisa bertransaksi dengan produknya sendiri dan biasanya pelanggan menggunakan produk tersebut sebagai bisnis andalan gitu. Ini kalau produk rilis itu kayak iklan-iklan ya kan, iklan tentang suatu produk ataupun suatu jasa. Nah, itu masuk ke dalam produk rilis. Nah, yang ketiga financial release. Nah, ini digunakan untuk membina hubungan dengan pemegang saham. Nah, biasanya ini ada di koran-koran kan yang tadi Ibu bilang. Itu ada data keuangannya, berapa udah harga sahamnya dan sebagainya kayak gitu ya. Itu masuknya ke financial release. Nah, kemudian ada teknik penulisan dari press release-nya. Tekniknya gimana sih? Kenapa kita harus belajar tekniknya? Karena di bab ini menjelaskan tentang teknik penulisan ya. Jadi secara garis besarnya aja supaya kalian paham bahwa teknik penulisan press release itu yang pertama, kirim rilisnya kepada si editor atau jurnalis ya. Jadi rilis dari berita tersebut atau informasi tersebut ini dikasih ke si editor atau jurnalis yang tepat, yang dia itu kompeten gitu. Kemudian yang kedua, gunakan sarana pengiriman yang disenangi sama si editor. Kalau misalnya si editor suka pakai email, kirim pakai email. Kalau misalnya dia suka pakai WA, kirim pakai WA gitu. Jadi gunain sarana yang disukain sama si editor gitu biar dia seneng gitu kan. Karena yang butuh di sini kan si perusahaannya, si PR-nya gitu. Kemudian buatlah materi siaran pers yang mengandung nilai berita ya. Jadi mengandung nilai berita, bukan istilahnya pengen ngasih hoax ataupun pengen propaganda kayak gitu, jangan, itu dihindari. Nah, kemudian yang keempat nih, hindari propaganda atau penggunaan kata yang berlebihan. Jadi jangan sampai lebay bahasanya, jangan sampai too much gitu ya, sampai orang
ini apa sih, terlalu over gitu ya. Jadi jangan ada propaganda juga yang bisa memicu antara dua orang lebih gitu. Kemudian hindari kata atau frasa yang tidak bermakna dan jargon industri. Nah, kan ini secara global ya, yang audiensnya itu, pangsa pasarnya itu konsumen secara umum. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang ambigu, yang orang-orang nggak tahu artinya, yang istilahnya itu cuma segelintir orang yang ngerti gitu ya. Mungkin sekarang banyak media-media yang menggunakan bahasa kayak bahasa milenial, tapi nanti di dalam tanda kurung itu tetap dituliskan makna yang sebenarnya supaya nggak menimbulkan ambigu gitu. Kemudian yang keenam itu gunakan gaya jurnalistik standar ya. Jadi gaya menulisnya, gaya jurnalnya itu yang standar, yang baku, yang berdasarkan EYD ya, ejaan yang dibakukan. Jangan sampai menggunakan bahasa alay gitu ya. Kemudian buatlah siaran pers yang singkat ya. Singkat, padat, jelas. Jadi langsung ke intinya, enggak yang bertele-tele, kebanyakan pembukaannya yang orang apa sih intinya, ayo cepat kamu mau ngomong apa, dan sampai kayak gitu ya. Itu untuk teknik penulisannya. Kemudian selanjutnya ada newsletter. Nah, kalau yang tadi kan teknik penulisan untuk siaran pers. Nah, sekarang penulisan newsletter. Ya, ini siaran pers, ini yang penulisan newsletter. Nah, teknik penulisan untuk newsletter, sebelumnya kita tahu dong, newsletter itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok humas nih dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk yang dihasilkan maupun orang yang terlibat gitu ya. Selain itu, informasi lain yang dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya. Jadi newsletter itu koran ya, majalah, newsletter ya kan, surat kabar ya. Newsletter itu adalah surat kabar ya. Nah, unsur-unsur dari newsletter itu yang pertama ada subjek, kemudian ada organizationnya, ada location, advantage, application, detail, sama source ya. Jadi yang pertama subjek, ide pokoknya itu apa sih yang mau dirilis gitu ya. Misalnya kalian mau ngasih tahu tentang contoh nih kayak ledakan di Lebanon gitu, berarti ide pokoknya itu. Kemudian organization, nama organisasi atau perusahaan pengirim newsletter, misalnya PT abal-abal namanya contoh aja ya. Nah, itu berarti unsurnya itu harus ada nama si organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga location, kegiatan yang diberitakan itu ada di mana, misalnya kayak tadi ledakan di Lebanon, berarti lokasinya di Lebanon gitu ya. Kemudian yang keempat advantage. Nah, advantage ini berdasarkan pengamatan itu manfaat yang diperoleh dari berita itu apa gitu ya. Misalnya setelah kejadian tersebut kita manfaat yang bisa diperoleh adalah kesiapan kita dalam mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga misalnya. Nah, kemudian yang kelima itu ada application, kegunaan informasinya ini apa, terus pihak-pihak mana nih yang mendapatkan manfaat tersebut gitu. Kemudian yang keenam ada detail, spesifikasi dari informasi tersebut itu seperti apa detailnya ya, apakah kejadiannya itu seperti apa, runutnya itu bagaimana gitu. Kemudian source ini adalah sumber pengiriman newsletter, jadi alamat yang bisa dihubungin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di newsletter di bidang perusahaan yang lagi produk rilis, nah itu kita misalnya mencantumkan barang nih, subjeknya tentang produk yang yang sekarang lagi orang butuhin, misal mesin lipat gitu, mesin lipat baju. Nah, nanti kita harus ngasih sumber di bawahnya itu contoh barangnya, daftar harganya, sama alamat showroomnya gitu. Jadi harus jelas, jangan sampai cuman ngasih tahu tentang produk tapi ini mana ya, kalau mau ngehubungin kemana gitu, jangan sampai bikin orang linglung kayak gitu ya. Nah, kemudian ada teknik penulisannya.
Teknik penulisannya itu yang pertama menentukan format ya, formatnya itu mau gimana ya, kita sendiri yang nentuin. Kemudian sasaran publiknya, misalnya tentang mesin lipat, berarti sasaran publiknya adalah orang menengah ke atas dong, nggak mungkin orang menengah ke bawah yang pengen mesin lipat, pasti ngerjain sendiri kan. Nah kemudian menjaga periodisasi penerbitan, jadi ini iklan ini mau diterbitin dalam periode berapa lama nih, kayak gitu ya. Kemudian mengembangkan tulisan dengan data dan informasi. Nah, mengembangkan tulisan dengan data dan informasi ini adalah kita lagi istilahnya lagi promo tentang barang ini nih, tapi ada data sama informasi yang dikasih. Jadi misalnya tentang mesin lipat, nanti dikasih pengetahuan tentang mesin lipat itu gimana bagusnya, idealnya menjaga baju yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Kan sering kalau misalnya kalian belajar online tapi orang-orang yang jualan online itu tetap ngasih ilmu ke kita ya kan. Nah itu bikin kita seneng kan karena ada ilmunya kayak gitu. Kemudian utamakan isi baru penampilan. Nah jadi isi dari newsletter ini harus bagus dulu, jadi jangan mikirin tentang desainnya, tentang apa namanya perintilan-perintilan lainnya, tapi isinya dulu nih yang diutamain. Nah kemudian baru deh kita tulis judul yang mengundang daya tarik, yang ada clickbaitnya dikit lah, yang penting orang tuh mau baca itu aja dulu, pas ngeliat judulnya itu aduh pengen baca kayak gitu. Kemudian kita harus membedakan nih mana yang namanya informasi sama cerita. Jangan sampai pas kita ngasih informasi malah kita tuh kayak berdongeng kayak gitu ya, orang jadi males buat baca, apalagi kalau misalnya sasarannya menengah ke atas ya. Kemudian yang kedelapan, gunakan sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya itu yang apa namanya, yang kayak source tadi, apa namanya, sumber gambarnya, sumber misalnya apa namanya, sumber informasinya kayak gitu. Itu jangan sampai yang hoax kayak gitu, jangan sampai pas orang mau akses ini nggak ada kayak gitu. Kemudian pertimbangkan respon dari pembaca, jangan sampai tulisan kita terlalu over, jadi pembaca pun jadi malas buat baca kayak gitu. Jadi dipertimbangkan dari segi pembaca juga, jangan hanya dari penulis gitu ya.